Dania telah menemukan di mana keberadaannya Yuda saat ini disekap, dan setelah mengetahui bahwa keadaan Yuda disekap tidak baik-baik saja, dia kemudian langsung memeluk dan tanya bagaimana kondisinya Yuda saat ini, dan kemudian saat itu juga bahwa kondisi Yuda tidak baik-baik saja, dan Yuda langsung mengajak Dania untuk pergi ya dari penyekapan ya. Karena memang di situ ya Dania tahu bahwa yang menyekap itu adalah Romi. Nah, kebetulan Romi itu yang sudah mengetahui Dania dan juga Yuda itu bersatu. Nah, kemudian membuat Romi itu melakukan hal yang sangat nekat di mana dia mau mencelakakan Yuda. Dia mau membunuh Yuda, dia mau menusuk dengan pisau nih guys ya. Kenapa dia melakukan hal itu semua? Karena Romi itu sangat kecewa dengan Dania. Dan karena juga memang Yuda telah membawa kabur istrinya. Nah, agar istrinya tidak dibawa kabur lagi, kemudian dia melakukan hal yang nekat, yaitu mengakhiri hidupnya Yuda supaya Yuda tidak bisa melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, kemudian hal tersebut justru malah membuat Dania merasa sangat sedih. Ya, kenapa Mas Romi tega melakukan itu semua, mencelakakan Yuda gitu loh. Mengapa menghabisi Yuda begitu sangat teganya? Karena memang Dania telah berkhianat. Dania telah berkhianat dengan Yuda dan otomatis membuat dia harus mengakhiri hidupnya Yuda supaya dia tahu bahwa Romi itu tidak bisa diajak main-main, supaya semua orang tahu bahwa memang di situ Romi itu akan bisa nekat. Nah, setelah mengetahui bahwa kondisi Yuda itu tidak baik-baik saja dan memang di pikiran dia bahwa Yuda itu telah tewas ya guys ya, memang dia belum sadar bahwa tadi itu hanyalah mimpi belakang yang menyatakan bahwa Romi itu menghabisi Yuda, makanya membuat dan dia itu berusaha untuk berpikiran hal yang tidak-tidak nih guys ya, karena dia tahu betul ya bahwa ini semua ulahnya Romi. Nah, kemudian dia langsung menendang Romi pas waktu tidur nih guys ya. Kemudian ini kesempatan bagi dia untuk bisa ya guys ya memukul Romi nih guys ya, karena dia kecewa dengan Romi. Kenapa Romi itu tega mencelakakan Yuda gitu loh? Kenapa Mas Romi itu tega melakukan hal itu semua? Nah, Romi ini sangat bingung sekali kenapa pas waktu tidur dia itu ditendang. Nah, kira-kira kok bisa ya dia ditendang dan jatuh ke bawah? Nah, ini kayaknya ditendang oleh Dania deh semacam itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk tanya kenapa dia berusaha untuk menendang semacam itu loh ya. Padahal jelas-jelas kan tidur gitu. Nah, karena memang Dania posisinya dia itu lagi memang mikirin Yuda dan dia mimpi buruk terkait Yuda yang dibunuh oleh Romi. Nah, kemudian di situ nih guys ya membuat Dania itu berusaha untuk ya memukul Romi. Romi ini sangat bingung kenapa gitu loh, karena memang di situ ya kenapa Yuda itu dihabisi oleh Romi. Nah, kemudian Romi itu berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal apapun kepada Yuda. Mungkin barangkali dia mimpi semacam itu. Nah, setelah menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi, baru dia mulai merenungkan, oh ternyata tadi cuma mimpi. Nah, kemudian Romi juga bilang bahwa memang Yuda itu kan masih ditahan di sana oleh anak buahnya. Dia belum melakukan hal yang apa-apa kepada Yuda semacam itu. Itu hanyalah mimpi buruknya ya. Namun di situ memang ngerasa bahwasannya di situ Dania yakin itu adalah firasat hal yang buruk yang terjadi kepada Yuda semacam itu nih guys ya. Makanya dia melakukan hal yang tidak-tidak nih guys ya. Nah, kemudian dia berkeinginan nih guys ya untuk ya minta suaminya untuk ngajak kepada suaminya itu ketemu dengan Yuda. Dia akan melakukan hal apa yang dimau oleh suaminya asalkan dia menunjukkan di mana keberadaan Yuda saat ini semacam itu. Makanya dia histeris minta kepada suaminya untuk menunjukkan di mana keberadaannya Yuda saat ini. Namun di situ nih guys ya, suaminya juga bingung apa yang harus dia lakukan. Masalahnya dia kan sebenarnya tidak menyekap Yuda. Nah, kalau misalkan di situ istrinya nekat nih guys ya untuk meminta ya meminta ketemuan dengan Yuda, apa yang harus dia katakan gitu loh. Nah, kemudian di situ nih guys ya terus dan dia berusaha untuk minta ya kepada suaminya nih guys ya untuk mengantarkan di mana keberadaan Yuda saat ini disekap nih guys ya. Karena apa? Dia akan melakukan apapun asalkan dia dipertemukan ya dengan Yuda supaya dia bisa melihat bagaimana keadaan Yuda saat ini. Nah, kemudian sementara itu juga nih guys ya, karena memang saking kangennya, Julian itu berusaha ke kamarnya Safira karena memang dia dipisahkan oleh Mama Gina dan dia harus mencari celah bagaimana saat dia semua orang tertidur di situ. Saat semua orang tertidur, makanya dia berusaha untuk mencari celah agar bisa ketemuan dengan istrinya nih guys ya. Dengan sangat diam-diam dia melihat ke kanan kirinya. Dan di situ sih sebenarnya juga ada Tante Wulan yang tahu bahwa ternyata memang di situ ada Julian yang selalu kangen nih guys ya. Untung yang lihat adalah Tante Wulan. Coba kalau mamanya gimana? Nah, kemudian sementara itu juga ada Safira yang sangat tertidur lelap ya guys ya, dan kemudian dia melihat bahwasannya memang istrinya itu tidur lelap dengan Junior ya, bantal Junior dan juga memang bantal yang ada fotonya
bantal KW-nya suaminya Julian di situ loh guys, karena memang di situ diingatkan supaya memang ya dia teringat dan bisa tidur, makanya diberikan itu bantal. Nah kemudian ketika dia berusaha untuk memeluk istrinya nih guys ya, dan ke saat itu juga lah memang istrinya itu terbangun. Kenapa istrinya kok bisa terbangun gitu loh? Karena memang kakinya istrinya itu masih sakit gitu loh. Nah, kenapa juga di situ Julian itu bisa ada di kamarnya? Nanti kalau ketahuan Mama Gina bagaimana? Nanti yang kena adalah Safira lagi. Nah, di situ Safira bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan? Dia menyuruh ya suaminya untuk segera kembali ke kamar dia, ke kamar atas gitu loh. Karena Mama Gina bisa saja kapanpun dia akan tahu gitu loh. Kalau misalkan Mas Julian itu keluar. Dan ini kalau Mas Julian sangat nekat, bisa juga mamanya lebih nekat untuk marahin istrinya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, buat Julian ini akan aman-aman saja, nggak mungkin ketahuan karena mamanya biasanya jam segini sudah tidur. Dan ini kesempatan untuk bisa meluk-meluk nanti sebelum pas waktu ya adzan subuh dia akan kembali lagi ke tempat kamarnya agar dia tidak ketahuan semacam itu. Nah, makanya Julian ini yang sangat kangen berusaha untuk minta ya tidur bersama dengan istrinya Safira karena walau bagaimanapun dia kangen semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, gulingnya juga langsung dibuang semuanya nih guys ya. Biarlah yang ada Julian sama Safira biar tambah mesra mereka semua dan tidur dan mereka saling berpelukan satu sama lain. Karena walau bagaimanapun ya memang Julian sangat kangen dengan istrinya. Nah, sementara itu mamanya itu curiga bahwa Julian itu ada di kamar atau tidak semacam itu. Karena sejak kecil Julian yang sering memang itu dilarang membuat dia itu semakin nekat untuk melakukan. Dulu ketika dia dilarang untuk main, malahan dia itu nekat, dia jatuh dari jendela supaya dia bisa main. Julian itu anaknya dari kecil suka nekat, maka dari itu dia berusaha untuk mencari tahu kebenarannya apa benar Julian masih ada di kamar. Nah kemudian di situ nih guys ya untungnya ada Tante Wulan. Tante Wulan ya berusaha untuk menghalangi Mama Gina untuk tidak masuk ke kamar atas dan supaya memang Julian tidak ketahuan. Dan di saat itu juga lah memang ya Mama Gina itu nih guys ya ditanya gitu loh, Mama Gina mau kemana? Mau ngelihat anaknya. Nah, mungkin kan anaknya sudah tidur ya. Memang Julian sekarang kan tahulah resikonya jika memang dia bohong. Nanti kan memang Safira akan diusir. Jadi berusahalah tuh ya Tante Wulan berusaha untuk menutupi agar memang ya di situ mamanya tidak tahu kalau Julian itu sedang tidur di kamarnya Safira. Nah, kemudian di saat itu juga lah nih guys ya, Tante Wulan berusaha untuk pengen tidur bareng ditemani semacam itu karena dia sempat melihat horor di kamar dia. Namun sayangnya dia tidak mau di kamarnya. Nah, kemudian karena dia tidak mau ya udahlah tidur di kamarnya Mama Gina saja semacam itu. Dan kemudian Mama Gina berusaha untuk mengingatkan bahwasannya sudah tahu malam, jangan suka nonton horor. Nah, kemudian itu sengaja dilakukan oleh Tante Wulan agar memang tidak diketahui ya, agar Julian yang sedang bersama dengan Safira tidak diketahui oleh semua orang. Nah, di situ nih guys ya, mimpi buruk yang dialami oleh Dania membuat Dania itu sangat histeris, sangat ketakutan jika dia kehilangan orang yang paling ia cintai yaitu Yuda. Maka dari itu sesegera mungkin dia pengen minta kepada suaminya untuk ditemani ya melihat di mana keadaan Yuda saat ini gitu. Apakah Yuda saat ini baik-baik saja? Nah, kemudian saat ini kan sudah malam, sangat tidak mungkin lagi karena Yuda itu kan disekap di sebuah pulau yang kecil gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau ke sana malam-malam. Nah, kemudian besok saja naik kenu semacam itu. Nah, kemudian membuat Dania itu seakan-akan percaya gitu loh. Kenapa gitu loh Yuda itu disekap di tempat yang sangat kecil di pulau kecil oleh suaminya. Dia tidak tahu kebenaran bahwa suaminya itu bohong. Nah, berusahalah dia terus merengek-rengek nih guys dengan bilang bahwa bohong ya semacam itu. Nah, suaminya berusaha untuk menegaskan lagi bahwasanya dia tidak bohong. Gak mungkin dia bohong kepada istrinya semacam itu. Kan sudah ada buktinya tadi ya kan. Kalau misalkan dia telepon dengan anak buahnya dan yang sedang menyekap ya kan Yuda. Nah, di situ percaya-percaya aja tuh ya Dani ya nih guys ya dengan suaminya. Padahal jelas-jelas suaminya itu bohong. Nah, suaminya juga bingung heran dengan sikapnya istrinya. Sudah punya suami yang menurut dia itu ganteng, punya karisma yang bagus, kenapa malah milih Yuda? Nah, itu yang bikin bingung. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, keadaan Mona itu masih saja dia itu berada di ruang ICU dan dia belum sadarkan diri. Nah, suaminya Rafael itu masih melihat ya Mona itu masih berada di ujung maut dan berharap bahwa Mona itu bisa segera selamat dari koma dia supaya dia bangun dari komanya. Dan memang di situ calon bayinya itu sangat dipertaruhkan. Nah, kemudian ketika dia berusaha untuk melihat di depan ruang ICU, nah di situ ada suster. Nah, suster itu tanya
kepada Rafael. Kenapa dia ada di situ? Karena dia memang memperhatikan istrinya, karena dia khawatir. Nah, kemudian di situ membuat suster itu nih guys ya berusaha bilang kepada Rafael untuk kembali ke tempatnya karena itu demi kebaikan dia yang sedang sakit. Namun sayangnya dia tidak mau. Ya udahlah, akhirnya membuat suster itu berusaha bilang kepada Rafael untuk masuk, nggak apa-apa. Nah, kemudian di situ Rafael diizinkan untuk masuk, namun dengan catatan bahwasanya dia harus memakai baju yang steril supaya dia bisa melihat istrinya. Nah, di situ membuat Rafael sangat senang banget karena dia diizinkan untuk masuk. Karena memang di situ suster berharap dengan ada suami yang masuk memberikan influence yang bagus, memberikan memang di situ rangsangan yang bagus, pengaruh yang bagus buat istrinya agar bangun dari komanya. Dan di situ memang sengaja dilakukan oleh Rafael agar Rafael itu bisa melihat calon bayinya dan berharap bahwa di situ nih guys ya calon bayinya itu tidak apa-apa. Nah, dia ke situ sengaja menemui Mona untuk bisa menguatkan Mona, dan dia berusaha untuk bilang kepada Mona bahwasanya di situ calon bayinya itu sangat penting dan dia memang salah sama ini ya guys ya. Dan dia minta maaf dan dia bilang di situ nih guys ya ketika Mona itu koma bahwasanya Mona itu adalah wanita yang kuat. Dia pasti bisa menjaga buah hatinya selama ini. Memang selama ini memang Rafael itu sangat egois. Karena walau bagaimanapun ya kan, di situ dia yang masih mencintai Safira, dia tidak mikirin istrinya yang sangat mencintai dia, yang rela melakukan apapun hanya untuk suaminya Rafael. Nah, dari situ ketika kecelakaan terjadi, dia mulai sadar bahwasannya calon bayinya itu penting semacam itu. Dan memang dia berharap bahwa istrinya Mona itu segera bangun dari komanya dan dia sadar betul supaya bisa memperbaiki hubungan, supaya memang melihat calon bayinya itu sadar. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Safira yang bangun di saat adzan subuh dan dia merasa bahwa ini sudah waktunya bahwa Julian itu kembali ke kamar atasnya, dan dia berusaha untuk mengingatkan suaminya agar suaminya itu memang segera kembali. Nah, ketika memang suaminya itu diingatkan nih guys ya untuk bangun ya karena memang dia belum bangun-bangun, dia ketika bangun malah cengengeran nih guys ya, membuat istrinya ini sangat khawatir nanti kalau Mama Gina tahu bahwa dia itu ada tidur bersama dengan istrinya bagaimana. Makanya dia itu nih guys ya sangat khawatir betul. Nah, di situ Julian itu kesana kemari nih guys ya tanpa disadari dia itu menyenggol istrinya, kakinya. Namun di saat itu juga di situ ada memang boneka junior dan bonekanya Julian supaya dia itu bisa melihat Julian, pastikan Julian itu memang di atas tidur sendirian. Nah, sementara itu Julian juga berusaha melihat ke kanan ke kiri nih guys, karena tidak ada orang, dia berusaha untuk naik tangga. Nah, di saat dia naik tangga disitulah ada mamanya. Dan ternyata mamanya sudah tahu ya kan naik kemana dia, makanya membuat Julian itu harus turun ke bawah karena dia mau diinterogasi, ditanya-tanya mamanya. Dia baru saja kemana saja semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Julian mengatakan bahwa dia baru ke sana. Iya, ke sana itu di mana? Di bawah. Nah, kemudian di bawahnya itu di mana? Dari sana. Ditunjuklah dia itu dari sana. Namun ternyata apa yang dikasih tahu oleh Julian itu tidak membuat mamanya itu yakin. Dia percaya bahwasanya Julian itu dari kamarnya Safira. Namun dengan berbagai cara Julian itu berusaha untuk meyakinkan bahwa dia tidak ke kamarnya Safira. Dia bilang bahwa dia itu sedang baru saja berolahraga gitu loh. Namun mana ada olahraga dengan kakinya itu cekeran kayak gitu, nggak pakai sendal sama sekali. Mana ada semacam itu. Nanti kan kakinya kapalan kalau tidak pakai sendal atau sepatu. Dan ini subuh-subuh lagi, ya kan? Olahraga apa semacam itu. Nah, kemudian berusaha terus di situ Julian meyakinkan bahwa dia itu sedang berolahraga. Nah, lain kali dia berusaha untuk mengajak mamanya untuk olahraga bareng. Namun mamanya ya nggak yakin dia bisa olahraga. Kalau jam segini olahraga, apalagi dengan usia mamanya yang sangat tidak memungkinkan, nggak mungkin dia itu bakalan olahraga. Nah, kemudian di situ nih guys ya, di situ mamanya tanya lagi dia mau apa, nanti dimasakin apa. Nah, terserah mama saja semacam itu. Nah, sementara keadaannya di situ nih guys ya, ada Mona yang masih terbaring ya di koma. Namun di situ ketika dia itu menunggu istrinya dan dia memang berpegangan tangan dengan istrinya yang berusaha untuk menguatkan istrinya, dia melihat jari tangannya istrinya itu kayaknya bergerak. Pastinya ada sesuatu hal, tanda-tanda baik dari Mona, kayaknya bangun dari koma. Nah, kemudian dia berusaha untuk memanggil para suster. Nah, suster itu nih guys ya yang sudah dipanggil kemudian meminta suaminya Rafael itu segera pulang, segera pergi dulu dari ruang ICU biar memang ditangani dokter terlebih dahulu, biar dicek dokter terlebih dahulu. Jadi dia disuruh untuk keluar, disuruh menunggu di ruang semacam itu loh guys, disuruh untuk keluar saja. Yang penting
istrinya mau ditangani dokter terlebih dahulu, biar dicek dokter terlebih dahulu, jadi dia disuruh untuk pergi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah semuanya dicek dan memang Mona itu baik-baik saja, dia boleh kembali. Nah, sementara itu memang ya mama dan papanya Rafael yang baru bangun, ternyata di situ mereka melihat bahwa anaknya yang baru keluar dari ruang ICU tempat Mona itu dirawat. Nah, di situ membuat mama Lestari itu bingung ya guys, apakah Mona sudah baik-baik saja. Nah, dia berusaha tanya kepada anaknya bagaimana kondisi istrinya, apakah baik-baik saja. Nah, kemudian di situ suaminya Rafael mengatakan bahwasanya ya Rafael ini ya mengatakan kepada mamanya bahwasanya kondisi istrinya tadi sempat kayaknya bangun. Ya, pertanda apakah dia nggak tahu gitu loh, apakah baik atau tidak. Namun di situ ya membuat Mama Lestari ini berharap bahwa jari tangannya yang bergerak tadi itu adalah pertanda bahwa Mona itu akan bangun dari tidurnya, bangun dari komanya semacam itu dan berharap keadaan Mona baik-baik saja. Karena nantinya dia juga pengen menjenguk Mona supaya tahu. Nah, ternyata Mona memang sudah sadarkan diri. Dan di situ setelah sadarkan diri, dokter mengatakan bahwa Mona itu sempat kehilangan darah begitu banyak dan untung saja ada memang stok darah. Dan di situ dia disuruh untuk istirahat karena walau bagaimanapun di situ ya kan ya dia sedang hamil jadi dia harus banyak istirahat. Dan kemudian di situ Mona tanya kepada dokter bagaimana tentang calon buah hatinya, apakah baik-baik saja. Nah, untuk anaknya, calon buah hatinya sih baik-baik saja. Dan diharapkan bahwa Mona untuk selalu sehat. Dan berharap bahwa dia itu baik-baik saja. Dan dia banyak istirahat, ya karena memang kondisinya sangat penting buat ibu hamil untuk istirahat. Apalagi dia kan